Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Masih membahas tentang Perang Aceh, perang paling lama Belanda. Dan kita memasuki episode ke-12 dengan judul Pengkhianatan Kemaharajaan Ottoman Turki kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Oke teman-teman, sebelum episode ini dilanjutkan, jangan lupa Anda mengikuti episode-episode pertama hingga ke-11 supaya Anda mengerti alur ceritanya. Dan juga jangan lupa untuk membuat kopi Aceh yang nikmat sambil Anda mendengar kisah ini yang sangat jarang dibahas seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, di episode ini kita akan menceritakan bahwa ada sebuah pengkhianatan dari Kesultanan Kemaharajaan Ottoman Turki kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi selama ini kan memang ada kerjasama yang baik, tapi terjadi sebuah pengkhianatan di kala Belanda mau menggempur Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi selama ini teman-teman jangan kita menganggap bahwa hubungan dengan Turki itu seperti tidak ada cacatnya Kesultanan Aceh Darussalam. Oh tidak. Justru di last minute seperti inilah Kesultanan Turki mengkhianati, menolak untuk membantu Kesultanan Aceh Darussalam. Ingat ya teman-teman, di dalam diplomati politik seperti Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kemaharajaan Ottoman Turki yang begitu lama bersahabat, nggak ada yang abadi teman-teman. Karena pada waktu itu semua punya masalah masing-masing juga teman-teman. Jadi Kesultanan Aceh Darussalam berhadapan dengan Belanda yang mau digempur dengan Belanda, juga pernah diserang oleh Amerika. Nah, sementara Kemaharajaan Ottoman Turki di waktu itu berhadapan perang juga dengan Rusia. Jadi Rusia waktu itu menggempur habis-habisan Kemaharajaan Ottoman Turki. Jadi di satu sisi tidak ada bisa membantu, dan di satu lain Kemaharajaan Ottoman Turki juga kelabakan teman-teman. Dan anehnya ternyata Kemaharajaan Turki Ottoman menjalin persahabatan yang erat dengan Belanda. Karena itulah akhirnya di kemudian hari Kemaharajaan Ottoman Turki tidak mau membantu Aceh lagi. Itulah namanya sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi Kesultanan Aceh Darussalam. Oke ya teman-teman, nggak selamanya hubungan itu bagus teman-teman. Jangan terlalu dipuja-puja banget Kemaharajaan Ottoman Turki bahwa dulu dia mempunyai hubungan baik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Iya, tapi di last minute dia tidak mau membantu Kesultanan Aceh Darussalam karena dia waktu itu enggan, merasa sungkan kepada Belanda. Karena waktu itu dia juga dibantu Belanda untuk menghadapi Rusia. Oke teman-teman, kita akan baca dari sebuah buku, yaitu Kisah Perang Aceh yang ditulis Nino Octaviano, yang akan menjelaskan kisah itu bagaimana sebenarnya waktu itu terjadi. Kira-kira di tahun 1870-an, sebuah delegasi Aceh di bawah Perdana Menteri Said Habib Abdurrahman Al-Zahir meminta agar Turki segera secara resmi menjadikan Aceh sebagai sebuah negara bawahan. Dewan Menteri Ottoman mengkhawatirkan bahwa pemberian status seperti itu kepada Aceh akan mendorong para penguasa muslim lainnya di Hindia untuk menyampaikan tuntutan serupa, yang pada gilirannya bukan hanya merusak hubungan baik antara Turki dan Belanda. Ya, kami ulangi lagi, bukan hanya merusak hubungan baik antara Turki dan Belanda, tetapi juga akan menimbulkan masalah dalam hukum internasional. Apabila Belanda menyerang Aceh, Kemaharajaan Ottoman terpaksa harus menanggapi hal ini yang pada gilirannya akan menimbulkan banyak kesulitan yang tidak terduga. Karena itu, sementara bersikap seolah-olah bersedia menjalin ikatan spiritual dan kesamaan agama dengan orang Aceh, Khalil Pasha, seorang pejabat tinggi Turki, memberitahu perwakilan Belanda bahwa penguasa Ottoman sama sekali tidak memedulikan semua pengaduan raja-raja biabat semacam ini. Dengan kata lain, Turki telah menolak permintaan perlindungan dari Aceh, sementara Belanda merasa lega
Abdurrahman meninggalkan Istanbul dengan rasa jengkel karena misinya gagal. Oke, teman-teman. Ini ditulis dalam sebuah buku Perang Aceh oleh Nino Octaviano. Jadi teman-teman, di waktu itu tak selamanya hubungan Turki dengan Kesultanan Aceh Darussalam itu manis. Dan ini adalah permohonan satu-satunya dalam delegasi Aceh yang dikutus oleh Kesultanan Aceh ke Turki. Ini adalah delegasi negosiasi terakhir, di mana waktu negosiasi dengan Singapura itu dilakukan oleh Panglima Tiban, itu juga tidak terlalu berhasil. Nah, waktu itu berharap Kesultanan Aceh Darussalam mendapat bantuan dari Kesultanan Ottoman, tapi tidak. Malah Kesultanan Ottoman bekerja sama dengan Belanda. Artinya teman-teman, kekecewaan tim delegasi itu pulang ke Kesultanan Aceh Darussalam akan banyak mengecewakan banyak pihak karena pulang dengan tangan kosong. Karena memang waktu itu Kesultanan Aceh Darussalam berharap sekali bahwa Kesultanan Kemaharajan Ottoman di Turki membantu, tapi sudah kita jelaskan dalam buku itu bahwa dia ditolak, sehingga akhirnya teman-teman Kesultanan Aceh Darussalam bertempur sendiri dengan menghadapi armada perang Belanda, teman-teman. Di akhir nanti kita akan ceritakan bahwa akhirnya nanti di episode berikut kita akan ceritakan Kesultanan Aceh Darussalam berjuang sendiri. Boleh kami bilang bahwa sebenarnya Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah kekuatan, bisa kita bilang lebih hebat sebenarnya dari Kesultanan Kemaharajan Ottoman Turki. Karena Turki bersahabat dengan Belanda. Dan dia tidak mau membantu Kesultanan Aceh Darussalam. Sementara akhirnya Kesultanan Aceh Darussalam yang berani berhadapan langsung dengan Belanda. Kesultanan Ottoman Turki tidak berani waktu itu menghadapi Belanda di Eropa sana. Kita ketahui bahwa Turki waktu itu kan dekat dengan ke Eropa. Daripada Turki ke Kesultanan Aceh Darussalam itu waktunya lebih jauh kan. Dia lebih dekat ke Eropa dan lebih bersahabat dengan Belanda. Memang di satu sisi waktu itu Turki juga digempur habis-habisan sama Rusia. Namun dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Kesultanan Aceh Darussalam itu adalah yang paling kuat, yang paling hebat sebenarnya dari Turki. Kami ingatkan lagi itu, kami ulang lagi, karena dia berani berhadapan dengan Belanda. Turki sendiri tidak berani waktu itu menghadapi Belanda. Oke teman-teman, itulah kisah yang bisa kita sampaikan. Kelak dari kejadian ini, karena tidak dapat bantuan dari Turki, Panglima Tibang ke Singapura berhadapan dengan Amerika juga, belum ada titik terang. Jadi Belanda merasa lega, kan dari kisah itu kan Belanda merasa lega. Sebenarnya kalau Turki dulu membantu, Belanda juga khawatir juga, tapi serba salah memang. Turki juga kesulitan di sana. Sementara Aceh juga kesulitan juga. Dan itu jarak yang jauh teman-teman. Harus diingat juga jarak yang jauh. Jadi tidak manis juga akhir hubungan antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kemaharajaan Turki. Tapi inilah bukti kehebatan Kesultanan Aceh Darussalam. Karena dia berani berhadapan dengan Belanda. Sementara Kemaharajaan Ottoman sedikit pun tidak berani. Tidak berani dia berhadapan dengan Belanda. Justru dia lebih baik mengkhianati Kesultanan Aceh Darussalam dan dia bersahabat dengan Belanda. Jadi kalau disuruh kita memilih, kami akan lebih memilih bahwa kehebatan itu berada di Kesultanan Aceh Darussalam. Karena nanti kita akan lihat berapa lama dia akan bertempur. Sekalipun Turki pun mungkin tidak akan sanggup bertempur selama puluhan tahun dengan Belanda. Tapi Kesultanan Aceh, kelak kita akan melihat di episode berikut berapa lama dia akan bertempur. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu di episode ke-12 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung channel ini terus supaya kami bisa menceritakan kisah-kisah perjuangan Kesultanan Aceh Darussalam berhadapan dengan Belanda. Ingat, ikuti terus channel-channel kami yang dari seri pertama supaya Anda bisa mengerti kisah-kisah berikutnya. Supaya teman-teman juga dapat mendengar kisah ini dengan seksama, tidak sepotong-sepotong sehingga nanti bisa menilainya.
bahwa semuanya butuh proses. Belanda juga butuh proses menuju perang kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.